Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, senang rasanya ya di hari ini, di pagi hari Jumat ya. Jumat tanggalnya 8 Mei tahun 2026 ya. Di Jumat pagi ini senang rasanya saya bisa kembali bertemu setelah cukup lama ya saya menghilang lagi nih. Saya menghilang karena dalam sebulan berapa kemarin tuh saya ada perjalanan dinas ya, dinas luar kota ke Kalimantan ya teman-teman ya. Jadi ya ngevlognya agak terhenti dulu, agak rehat dulu bentar sampai sekitar lebih kurang 1 bulan kemarin ya. Ya, yang penting pagi ini saya kembali bertemu. Terima kasih buat Tuhan ya, yang Tuhan Yang Maha Esa ya, buat hari-hari yang kita lalui, karena semua dilancarkan, semua diberi kesehatan, sehingga pagi hari ini kita semua dapat ketemu ya, bisa bertatap muka lagi. Baik ya, pagi ini nggak kemana-mana ya, saya biasa lagi OTW nih ceritanya teman-teman, lagi OTW dari rumah saya di sekitaran Tanjung Priok menuju ke Grogol ya, Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat ya teman-teman ya. Nih saya ceritanya sekarang ini benar-benar di stasiun Tanjung Priok nih teman-teman, bisa diperhatikan ini ada halte bus ya. Ada halte bus apa? Ada pool pemberhentian bus, itulah di stasiun Tanjung Priok teman-teman ya. Baik, ini pagi suasananya kalau saya perhatikan kendaraan cukup ramai ya, tapi nggak benar-benar mentok gitu lah, nggak macet lah. Tapi untuk di sini ya, saya feelingnya tuh di area Ancol deh, sekitaran Ancol tuh kayaknya menuju Ancol tuh kayak macet deh, karena banyak spot-spot atau titik-titik yang ada perbaikan jalan ya, ada pembangunan flyover ya teman-teman ya. Jadi jalan tuh lagi lagi sempit-sempitnya aja gitu, lagi sempit banget gitu. Mana ini mobilnya semua rata-rata kayak kontainer semua kan, jadi aduh kok macet iya. Saya pun heran nih kenapa kok pembangunan flyover ini lama banget rasanya nggak selesai ya. Ada sih ya progres tapi lama gitu lah intinya. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah ya, supaya jalannya balik normal lagi ke sedia kala dulu. Yang dulu tuh enak jalan tuh, bahkan dua jalur ya, jalur in sama out gitu. Oke, baik teman-teman ya, di pagi hari ini saya nggak terlalu banyak share cerita apa ya, hanya ya ngarok idul sambil nemani saya jalan ke kantor ya. Sorry, berisik banget tuh si Aerox ya. Ngaco tuh. Ya, sambil menemani perjalanan ke kantor, daripada saya melongo udah jelas aja ya, karena lumayan nih teman-teman, 23 kilo perjalanannya saya dari Priok ke Mall Taman Anggrek ya, Grogol ya, dari Priok ke Grogol itu lumayan tuh. Nah, daripada diam-diam aja kan, akhirnya saya putuskan ya udah nge-vlog aja, karena kayaknya udah lama juga nih saya nggak nge-vlog gitu kan, karena kesibukan pekerjaan habis dari dinas dari luar kota ya, ke Kalimantan kemarin ya. Ya, baik teman-teman. Untuk pagi ini saya pengen cerita perihal motor lagi ya teman-teman ya. Jadi motor saya kan ada dua nih, motor kecil sama motor besar. Motor pertama, motor kedua. Motor pertama motor kecil tuh, karena mampunya kemarin belinya motor kecil dulu kan. Motor Beat ya, motor Beat ESP ISS tahun 2018. Overall motornya udah jalan 7 8 tahun ya, sekarang 2026 ya.
udah 7 tahunan lah jalan. Nah ini motornya lagi sakit nih teman-teman, lagi kacau, lagi berebut parah dah pokoknya. Bingung saya. Udah sampai 4 bengkel nih saya bawa-bawa nih, nggak tahu nih apa obatnya gitu. Dari busi udah ganti baru, cangklong busi udah ganti baru, servis throttle body, cuci throttle body, info sudah, terus masuk ke ganti injektor udah kemarin, tapi kemarin dicopot lagi lah istilah gitu, pasang lagi aslinya. Terus ganti fuel pump atau rotak udah ya kan, ganti pampers udah ya kan, ganti TPS udah ya kan, ganti sensor EOT udah. Tetap enggak pengaruh gitu loh, tetap berbetnya ada. Jadi penyakit berbetnya itu adalah di pagi hari ya, memang saya wajib manaskan motor ya. Nah setelah manas terus saya jalan tuh. Nah kebetulan rumah saya tuh agak, pas mau ketemu aspal itu ada pendakian. Nah itu kalau kita lagi boncengan ya, nah pas mendaki itu tuh terasa banget tuh berbetnya, tarikan dari 0 sampai ke 20 tuh. Tapi kalau digeber aman dia. Nah dia narik gasnya agak diurut gitu loh. Iya, jadi kalau diurut dia dari pelan gitu narik gasnya, pokok kecepatan 0 sampai 20 aja dalam kondisi berbonceng dan kondisinya lagi mendaki gitu kan, agak terjal dikit ya gitu. Nah itu berebet deh gitu, nggak tahu tuh kenapa tuh. Tapi kalau dia 30 ke atas mah enak dia, lancar gitu, nggak ada berebet gitu. Itu yang buat saya bingung tuh, sampai 4 bengkel tuh. Semua part-part yang saya sebutkan tadi itu digantinya di bengkel, 4 bengkel lah pengganti gitu, mengganti gitu. Dan lucunya saya nggak terimanya itu adalah motor saya ini jadi kayak kelinci percobaan gitu loh. Ganti busi sama cangklong dulu kan. Pertama throttle body dulu nih, throttle body dibersihkan dulu, info oke, bayar. Terus datang lagi, oh kita ganti busi nih katanya, kata bengkelnya kan, ganti busi sama cangklong, udah bayar. Nah besok, aduh, pokoknya jadi kayak kelinci percobaan gitu loh. Apakah memang SOP-nya gitu ya kali ya, untuk penyelesaian masalah throttle body itu ya harus digonta-ganti semua part-part yang saya sebutkan tadi ya, diurut gitu dari minyak, busi, pengapian gitu lah. Saya nggak terimanya gitu, nggak bisa langsung straight the point gitu loh, langsung temukan titik masalahnya gitu. Harus diurut satu-satu, diganti, beli baru gitu kan. Nah kecuali kemarin terakhir tuh injektor tuh, saya agak sebel tuh ya kan. Saya bilang, bang ini kok akhirnya kayak kelinci percobaan ya gitu, dicoba sana coba sini coba sana, duit loh bang gitu. Mahal harganya loh gitu. Ini kalau lama-lama bisa tempos juga dompet saya ini, kering dompet saya ini kalau gonta-ganti kan gitu. Nggak bisa apa gitu, langsung ketemu penyakitnya terus diobatin gitu kan. Aduh, udah lumayan teman-teman ya. Kalau saya hitung nih dari mulai throttle body service ya, kayak apa injektor kemarin, kayak cuci throttle body sampai impus dan sampai injektor apa-apa semua, TPS gitu, sensor EOT itu semua udah ada 1 jutaan teman-teman, 1 jutaan lebih gitu. Jadi enggak masuk akal gitu bengkel yang sistemnya kayak dia nyebutnya memang gitu bang, harus dicek satu-satu dulu. Nah saya ngerti dicek satu-satu dulu, tapi setelah diganti kan jatuh kita kalau ganti part baru ya, namanya part baru buka segel ya harus dibayar kan gitu. Nah itu saya nggak terima di situ tuh. Akhirnya sekarang ya udah saya biarin aja dulu, saya cabut dari bengkel, ya udah saya analisa pelan-pelan ya kan. Ngeri, udah hampir 1 juta tapi nggak ada bagus-bagusnya gitu. Sampai berat hati saya pernah kemarin berpikir ya udahlah, akhirnya saya pengen memutuskan untuk dibongkar mesin aja kali ya gitu. Supaya jujur kemarin sempat ada bengkel yang mengatakan waktu ganti oli beliau kan, lah ini bang kayaknya di ruang mesinnya kena oli palsu nih bang, bergetah dalam ini gitu ya kan gitu. Ada ngomong gitu tuh bengkel itu, salah satu bengkel itu. Oh iya kah? Iya katanya, kena lepas nih gitu ya. Jadi saya pikir aduh apa karena itu ya. Jadi kemarin tuh awalnya banget tuh dulu ya berebet ya kan, tuh saya cabut tuh sensor EOT-nya yang di bawah dekat cagak sampingnya itu ya, teman-teman, kan ada sensor panas tuh. Oh EOT engine, oh EOT ya, EOT ya.
engine oil temperature. Nah tuh, itu saya cabut tuh untuk ngobatinnya. Tapi kalau dia cabut itu berbeda hilang, tapi kendalanya adalah di lampu dashboard itu jadi ada muncul kode mil sebanyak 7 kali lampunya gitu. Nah terus saya biarin teman-teman, ya udah biarin aja, penting lampu apalah gitu pikir saya kan, berlama-lamaan. Nah akhirnya sekarang nggak peduli lagi mau hidup nyala, mau dicabut, mau dipasang, mau direset, apalah semua tetap berber gitu loh. Nah itu tuh, jadi buat teman-teman ya, kalau pengguna Beat yang ISS, ESP ya teman-teman ya, ESP, Beat SP itu emang banyak kan yang bilangnya tuh ya udah gampang bang, cabut aja dulu sensor EOT-nya gitu. Berarti pasti hilang tuh udah. Cuma kendalanya ya di kode milnya jadi muncul 7 kali gitu kan. Nah buat teman-teman, betul itu bisa menghilangkan, tapi itu bukan solusi ya teman-teman. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman. Intinya seperti yang saya bilang tadi, untuk sementara tuh, kalau berjangka lama akhirnya kayak gini gitu, kacau jadi ya gitu. Nggak peduli lagi mau dicabut mau di apa, semua dah nggak terobatin lagi gitu loh. Akhirnya ya semua tuh busi, cangklong, servis throttle body ya kan, saringan hawa, oli ya kan, masuk ke injektor, TPS, EOT pun diganti ya kan, terus pompa rotak diganti ya kan, semua tuh diganti, tetap nggak ada obatnya teman-teman, tetap masih kayak gitu loh kayaknya. Jadi kalau ada ketemu yang kayak kasus yang bilang itu, kalau ada berobat terus dicabut itu sensor EOT-nya bisa hilang, hati-hati teman-teman, itu bisa kayak kamuflase doang tuh, sebenarnya tuh kayak menunda aja tuh, sebenarnya sakitnya masih ada, cuma ditunda aja gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang udah ketemu berobat ya udah bawa ke bengkel aja lah gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang hobi ngotang-ngatik motor, diperbaiki, jangan dibiarin gitu loh teman-teman. Terus katanya ada injektornya diganti ke injektor KJR apa sih, yang lubang 8 apalah gitu, supaya kan dia seolah-olah ya, kalau saya perhatiin waktu dibawa motor tuh, dia di kecepatan yang saya bilang 30 itu, dia seolah-olah kayak, saya nyebutnya kayak kurang bensin, telat bensin. Nah kayak gitu dah, seolah-olah gitu tuh. Jadi kayak nahan bensin itu. Jadi orang mekanik itu mikirnya, oh ini bensin nih kurang lepas, nah gitu. Jadi digantilah injektor yang lubang 8 something ya, lupa saya, atau lubang 6 apa 8 gitu lah. Merek ZL apalah gitu. Karena kalau merek ini kan K81 ya, K44 ya. Kalau ESP ISS tahun 2018 nih kodenya gitu. Jadi intinya di lubang dibanyakin ya gitu. Awal doang tuh bagus tuh. Nah terus tidur, besok pagi kumat lagi dia gitu. Pokoknya apapun tindakannya, awal doang tuh direset lagi kan. Terus oke, bawa pulang, besok pagi kumat lagi ya gitu. Kayak gitu dia penyakitnya teman-teman ya. Dan setelah saya coba nih pelan-pelan analisa ya teman-teman ya, mungkin ada beberapa temuan-temuan untuk cara ngobatin dari saya ya, dari inisiatif dan dari pencarian saya dari Google, dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook. Pertama sensor TPS, kayaknya saya coba kembalikan lagi deh sensor TPS yang asli bawaan motor saya tuh. Terus nanti katanya di sensor TPS ada kayak pengikat baut satu gitu, kunci L bintang ya. Nah tuh, nah di sensor TPS dia ada kayak busing kuningan. Nah busing kuningan itu dicopot, terus dipasang lagi. Setelah copot kan dibuang tuh, dicopot kuningannya, lalu pasang kembali sensor TPS-nya ke mesin. Nah waktu hidup ke mesin, terus di reset apa semua udah normal semua, reset kan, hilangkan kode mil apa semua, starter motornya. Nah pas mau ngunci, sebelum dikunci itu sensor TPS dimainkan, ditarik ke kiri atau ke kanan gitu deh, sambil digeber-geber gitu, dikondisikan dia apakah bisa hilang enggak. Ah itu saya pengen coba tuh, itu saya ada temukan tuh. Jadi seolah-olah dia pembacaan TPS itu error. Nah dengan adanya dihilangkan busing kuning itu, dia masih bisa dimainkan gitu, bisa digeser derajatnya ya. So teman-teman, tadi ada kereta api, saya tidak sadar, saya ngoceh-ngoceh aja ya. Jadi sensor TPS itu nanti saya akan coba copot itu kuningannya, lalu saya pasangkan ke motor. Sebelum dihidupkan saya reset semua motornya, setting ulang lagi, reset pakai scanner ya. Terus nanti baru saya pasang, baru saya starter. Nah sambil nyala motornya saya setel tuh, karena dia kuningan tuh udah copot, jadi ada main, dia bisa digoyang-goyang gitu deh.
si TPS ya tuh, bisa derajat kemiringannya gitu. Nah itu yang pertama mungkin akan saya kerjakan ya teman-teman ya, karena pembacaan si TPS itu katanya yang error, sehingga kayak ecunya informasi jadi kacau gitu, intinya gitu. Itu yang pertama akan saya kerjakan. Lalu yang kedua saya temukan di bagian pompa rotak ya teman-teman ya, pompa mini bensin ya, di dalam tangki itu ada pompa tuh. Nah itu ternyata dia ada cover kan, cover bawah sama cover atas tuh. Nah cover bawah tempat nyantolnya pelampung ya, untuk indikator minyak bensin ya, full tank setengah atau gimana itu kan ada indikator tuh pelampung. Itu cover bagian bawah pompa. Nah bagian atas, nah di bagian atas itu ternyata di ujungnya itu, kalau kita perhatiin deh, itu ada kayak pompa regulator kecil ternyata. Saya baru tahu tuh. Saya kira itu kayak ring-ring aja gitu, kayak penutup aja tuh. Ternyata ada pompa regulator namanya teman-teman ya. Nah pompanya itu yang udah error gitu loh. Jujur pompa bensinnya sendiri, pompa rotak tuh udah saya ganti teman-teman gitu. Tapi pompa aslinya, rotak aslinya enggak saya buang ya. Saya enggak yakin tuh pompa yang bermasalah tuh. Karena kemarin waktu sorry teman-teman, berisik lagi. Karena kemarin waktu sebelum diganti kan sempat di scan dulu pakai scanner kan, itu masih 40 tekanannya gitu lah, masih oke gitu. Cuma kata abang mekaniknya dia harus di atas 40 tekanannya gitu loh. Tapi saya pikir nggak mungkin, tapi udahlah saya ikuti dulu. Nah pompa yang aslinya nggak saya buang, saya ambil gitu, saya simpan ke rumah gitu. Nah itu saya rencana saya pakai lagi. Ntar si rumah cover ya, cover pompanya itu yang bagian atas sudah saya beli di online ya, saya ganti baru. Saya penasaran tuh. Nah itu dia, ada pompa injektor apa sih, pompa regulator kecil di atasnya itu, katanya itu yang error. Itu yang kedua ya, TPS dicopot busing kuningannya, terus rumah pompa rotak ya bagian atas diganti. Terus ketiga paling ya teman-teman, saya temukan juga temuan juga ya di online, temuan di media sosial, koil teman-teman, sumber dari busi. Sebelum busi itu ada kayak hitam, dia ada kabel tuh, nah, dekat nyantol kabel busi itu namanya koil. Koil itu dia udah error lah kita bilang gitu. Nah itu kemungkinan akan saya coba ganti juga tuh koilnya, untuk memastikan apakah pengapiannya itu normal gitu loh. Karena busi udah diganti baru teman-teman, cangkang busi udah diganti baru. Nah jadi selain busi sebagai sumber api kan juga ada koil teman-teman. Nah koilnya nih oke lah, koil tuh ori ya, tapi ada kemungkinan dia error gitu teman, rusak dia gitu. Saya baru tahu juga tuh. Itu juga nanti akan saya coba pertimbangkan tuh diganti ya kalau memang udah sembuh dari. Jadi pertama TPS dulu, baru rumah pompa tuh, nanti rumah pompa minyak, baru koil saya coba. Itu aja dulu deh yang perlu saya benahin lagi, karena segiannya udah semua tuh diganti, gonta-ganti, itu TPS apa semua diganti, injektor ganti kan. Tapi jujur injektor nggak, akhirnya kemarin tuh karena saya sedikit komplain sama mekaniknya, saya tantang beliau kan, bisa nggak injektor baru nih, jangan saya bayar nih, nah, tapi kasih saya jaminan nih bagus tuh, enggak berapa lagi, enggak jamin bang katanya. Atau gini, pakai dulu, saya bayar dulu, kalau toh nanti istilahnya dia sembuh, yaudah deal berarti harganya gitu. Tapi kalau enggak sembuh, uangnya dibalikin, saya bilang gitu kan. Tapi dipotongnya bang, katanya potong 50.000, ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Betul, setelah pasang besok berber lagi, saya datang lagi mekaniknya, bang betul kan berber lagi bang, berarti bukan masalah injektor, saya bilang gitu. Nah injektor saya yang asli dipasang lagi, yang punya dia copot, duitnya ya potong 50.000 lah jadi ya. Ya mending gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi bukan kelinci percobaan loh motor nih gitu loh. Tuh, kebayang saya kalau seandainya ini manusia, waduh udah nggak kebayang deh. Gonta-ganti, copot jantungnya, copot paru-paru, aduh ampun ya kan. Itu bukan solusi teman-teman. Yang benar tuh dicari masalahnya tuh. Saya pernah nemukan di YouTube tuh, ada channel YouTube AGM channel ya. Tuh saya cukup ada tuh kata-kata beliau tuh. Dicari tuh bukan coba-coba, mencari solusi kan tuh jangan dicoba-coba ya, benar-benar di tracking gitu loh, benar-benar dipahami. Itu saya suka tuh kalimat tuh. Penyakitnya apa dan penyembuhnya apa gitu. Jangan coba sana coba sini, coba sana coba sini gitu loh. Karena customer tuh duitnya terbatas ya gitu teman ya. Bukan bener-bener customer yang loyal, yang istilahnya semua oke, ganti duit, dia no limit lah duitnya gitu. Kita mah
aduh duit tuh nyap-nyap juga gitu loh teman-teman kan. Coba perhatikan deh, saya suka demen lagi rajin-rajin nonton tuh AGM channel ya, YouTube ya, YouTube AGM channel. Silahkan dicari teman-teman ya. Itu saya demen banget tuh cara beliau menganalisa penyakit motor gitu. Logiknya jalan banget gitu, enak. Seandainya tuh si AGM channel tuh dekat Jakarta Utara, mas saya datangi kan. Sayang dia jauh banget tuh rumahnya, bengkel rumah itu jauh banget itu. Ya itu teman-teman ya, sekedar berbagi nih saya nih untuk perihal penyakit motor Beat saya, Beat ESP ISS ya. ISS ini yang mati sendiri ya teman-teman, yang mati sendiri dalam artian sana di lampu merah dia hitungan 2 detik dilepas gasnya mati dia gitu. 3 detik itu lampu merah ya, benar-benar berhenti gitu. Jadi bisa menghemat bensin lah kasar gitu. Nanti kalau digas lagi nyala dia, jadi nggak perlu di starter, digas aja gitu, tarik tegas nyala lagi ISS. Hampir rata sih, mobil pun juga gitu sekarang udah model ISS juga gitu, ada otomatis mati sendiri dan nyala sendiri gitu. Nah tuh motor saya tuh itu penyakit yang berobat dan sudah hampir 4 bengkel saya coba tuh gonta-ganti dan belum ada ketemu solusinya. Nah akhirnya saya berinisiatif nih belajar sendiri, saya autodidak pelajari pelan-pelan yang di media sosial. Nah ada 3 item yang mungkin akan saya gantikan, yaitu TPS busing kuningnya saya copot nanti, yang asli yang saya simpan ya. Terus pompa minyak ya, bagian cover atas saya ganti nanti, karena di atas itu ada pompa regulator katanya. Terus mungkin ke CDI saya ganti teman ya, coilnya saya ganti. Ya itulah mungkin sedikit cerita dari saya teman-teman. Emang agak ngeri sedap juga tuh, tapi percaya nggak ya teman-teman, ada sih bengkel yang ngomong betul bang nih motor Beat ISP yang warna merah nih gitu ya. Betul motor saya warna merah tuh, warna hitam warna biru yang model kayak gini nih nggak, jarang lah sakit katanya gitu. Nah kalau yang merah nih banyak nih gitu ya. Saya mikir apa iya ya gitu apa mitos ya. Tapi nggak mungkin kali ya, iya kan. Yang kelemahannya motor itu tuh bang gitu ya, dia berebut tuh gitu ya. Cuma kecil doang, sedikit sih, cuma mengganggu gitu loh. Apalagi motor itu, akhirnya motor itu saya kan pakai motor NMAX nih motor NMAX untuk kerja. Nah motor itu saya pakai untuk istri saya ya, pakai ya untuk jemput anak sekolah. Nah itu apalagi ibu-ibu pakai kan, aduh kasihan banget kalau berebut gitu loh. Dan udah banyak bengkel yang gonta-ganti gitu, dan belum udah ketemu obatnya gitu loh. Nah ini saya coba inisiatif nih, mudah-mudahan di hari Jumat, Sabtu, Minggu besok kali ya. Nah, Sabtu Minggu mungkin ada waktu nih saya untuk memperbaikinya ya. Untuk apa ya, TPS bisa diakalin, untuk rumah pompa udah saya beli online, untuk injeks coil belum lah. Saya coba 2 ini dulu deh. 2 ini saya coba hasilnya gimana. Kalau sekiranya belum juga baru saya lari ke coil, nanti saya ganti baru gitu. Paling itu teman-teman informasi saya. Ya itulah penyakitnya teman-teman. Mungkin teman-teman ada kali ya, siapa tahu ada nih yang udah pernah ngalami dan akhirnya ketemu solusinya. Monggo ya teman-teman ya, dibantu, di share ya, di komen. Siapa tahu bang ini ganti ininya aja bang gitu loh, siapa tahu kan, siapa tahu ada teman-teman. Beat ESP ISS tahun 2018 itu motor saya ya, warna merah putih sih tepatnya gitu. Sayang nih motornya saya tengok dari tadi di jalan tidak ada yang ketemu tuh yang kayak mana modelnya. Kali-kali ya teman-teman ada ya yang pernah ngalami yang kayak gitu dan ada solusinya gitu, mohon di komen ya teman-teman ya. Siapa tahu pas pula mungkin ada link pembelian spare part yang bisa mau diganti ya, monggo teman-teman ya. Silakan, saya sangat membutuhkan itu untuk segera menyelesaikan masalah berebut motor saya ini gitu. Baik teman-teman, saya bermaksud seperti itu dulu ya teman-teman ya. Saya harap ya ada solusi, sekali-kali teman-teman bisa bantu ya untuk masalah berebut motor saya ini gitu. Kalau bed yang ini bed deluxe ya, yang kayak gini modelnya. Ini deluxe 2020-an gitu deh motornya. Yang paling baru yang depan sana tuh, bed paling baru tuh. Deluxe tapi model barunya. Ini yang karbo, ini yang deluxe juga tapi yang terbaru nih. Lampunya model kayak gitu, lampu remnya. Nah kalau bed saya masuk di mana ya, kayak belum ada deh berseliweran di jalan kayak.
Iya, susah. Ntar lah, pelan-pelan sebelah sana ketemu saya kasih tunjuk tuh, kasih unjuk motor yang mana gitu. Nah, itu udah lewat, ada satu warna hitam. Nah, kayaknya itu ya, bukan ya? Iya, ini kayaknya ya. Oh, ini Deluxe ya. Nah, ini Deluxe yang lampu rem kedip-kedip tuh, lampu rem running tuh. Itu Deluxe sih. Deluxe katanya. Kalau motor NMAX saya yang pernah saya ganti partnya ya, pertama itu adalah sensor eh, soket ya, yang soket spool teman-teman. Nah, itu gosong deh tuh motor NMAX nih tahun 2023 model kunci ya. Ini soket spoolnya gosong nih, bukan saya ganti, jatuhnya saya potong tuh kabelnya, terus saya sambungkan langsung sistem baut. Saya juga pada kun saya beli, saya baut, terus saya isolasi full ya. Lalu yang udah pernah diganti sering mati-mati sendiri dia tuh, ada lampu kodembel terus motornya mati-mati, lagi di jalan ini mati dia tuh. Itu yang saya ganti tuh CKP ya, merek NPP atau PNN apa gitu, warna kuning pokoknya, NPP ya kalau salah mereknya, saya ganti. Ya, sistemnya saya beli online, kalau apa-apanya sensor CKP-nya ya udah pergi ke bengkel pasang gitu loh. Karena saya jujur nggak ada pembuka magnet itu, tracker buka magnet nggak ada gitu. Itu sih yang NMAX nih, terlebihnya kayak ban, oli ya. Itu air radiator udah pernah saya ganti ya teman-teman, motor saya ini. Dan kayaknya saya udah kapok juga ya, karena ada bahasa kata-kata, mungkin tadi bahasa kena oli palsu ya. Mungkin ke depan saya sistemnya, saya kan pecinta ini nih, pecinta oli sel nih. Mungkin ke depan saya akan beli oli selnya tuh langsung ke counter ya, ke counter sel ya. Ya mudah-mudahan dah. Udah kapok nih kayaknya saya nih. Udah nyerah deh. Saya jujur dari dulu, dari awal banget nih, dari zaman motor beat tuh beli olinya bener-bener dari online semua gitu. Tapi oli yang saya beli itu bener-bener dari satu toko doang gitu loh. Hanya satu, nggak mau saya cocok ganti-ganti toko oli karena takut kena. Betul kena juga gitu loh. Ternyata memang nggak bisa dipercaya oli-oli yang jualan ini. Emang olinya murah ya, dan review-review orang sih banyak dan mengatakan, banyak bilang ori. Dan saya pun waktu beli itu memang saya tahu tuh cara ngecek oli, dari scan, dari apa, cek fisik apa semua mirip banget lah, secara cover, secara apa semua gitu, kekentalan apa semua mirip gitu loh. Tapi kemarin tuh sempat, aduh, dibilang kena oli palsu itu saya jadi terenyuh juga tuh. Nah, sejak ini mulai sekarang di bulan April, Mei ya sekarang ya. Mei ini saya udah kemarin waktu itu akhirnya beli langsung ke bengkel ya, oli sel. Nah, nanti ke depan nih kalau untuk NMAX saya jujur saya mau pasang oli langsung, beli di counter sel lah. Yang sekarang kan SPBU sel semua udah pada mati tuh. Udah udah jualan lagi. Akhirnya orang kan banyak kan ya jual servisan ya, kayak ganti oli gitu loh. Nah, tuh saya beli olinya aja, kalau cuma masang mah gampang buat saya gitu, dimasang di rumah aja. Yang penting olinya asli gitu lah. Mudah-mudahan ya, saya coba tetap konsisten lah. Terus kedua, mungkin saya coba di motor itu ada bahasa mereka nyebutnya tuh apa, flashing. Berarti beli itu engine flash namanya, merek Evo. Saya udah beli itu 2 biji tuh, ukuran kecil-kecil tuh. Nanti saya coba flash ya waktu ganti oli, mungkin bulan depan ya, karena yang sekarang udah ganti baru, sayang banget oli ya. Ntar ya bulan depan saya coba nge-flash lagi gitu. Saya coba nge-flash tuh motor beat sama motor NMAX, saya coba juga dah nge-flash gitu. Jadi engine flash tuh dia cairan pembersih ruang mesin ya, ruang oli mesin. Sistemnya adalah kita mau ganti oli nih, nah, atau mau ganti oli, buka dulu, masukkan dulu olinya, oli engine flash ini gitu. Nah, terus nyalain motornya selama 10 menit, jangan dibiarin aja sampai 10 menit. Nah, buat alarm kayak tak apa kayak kan. Nah, setelah 10 menit baru buang olinya semua. Oke deh, baru masuk oli baru gitu. Itu engine flash bahasanya ya. Cuci mesin. Nah, kasar gitu loh bahasa Indonesia, cuci mesin. Engine flash. Saya pakai merek Evo ya. Itu saya dapat dari Facebook, dari YouTube, dan dari TikTok ya. Saya dapat tuh merek Evo, warna putih dia. Saya ambil yang kemasan kecil 2 supaya ya lebih murah aja sih gitu. Itu dia teman-teman ya, informasi dari saya.
perihal permesinan motor-motor ini ya. Ya, moga-moga lah nanti 3 titik yang temuan saya itu bisa mengobati berebut ya, karena saya udah capek, udah kapok juga. Pokoknya udah lebih deh 1 juta saya ke bengkel tuh hanya untuk ngotang-ngatik itu doang tuh. Dan saya nggak suka itu kayak kelinci percobaan motor saya dibuatnya gitu. Coba ini dulu ya bang, oke bayar. Coba ini dulu bang, oke bayar. Dan selesai. Jadi amit ya, berarti dibongkar semua tuh ini ya ke ujung-ujungnya. Gonta ganti gitu loh. Tapi nggak ada solusinya gitu loh. Jadi kayak ya kasarnya kalau orang nyobanya percobaan gitu. Motor saya bukan percobaan gitu loh. Duit lo semua tuh lo gitu loh. Akhirnya saya pikir udah stop dulu bengkelnya gitu. Pernah sih akhirnya mau coba bongkar mesin ya, tapi ya biayanya mahal ya teman-teman. Bongkar mesin paling kecil 1,5 juta ya, itu paling kecil ya. Di luar penggantian part piston apalah semua deh, tiba-tiba nanti aduh mau sampai 2 jutaan ya. Saya pikir udah dulu lah, ntar dulu kalau belah mesin itu ntar dulu lah. Saya coba carikan solusi dulu yang saya sebut 3 item tadi. Mudah-mudahan nanti bisa mengobati ya untuk berebut motor beat saya. Baik teman-teman, nggak terasa ya saya udah hampir sampai tuh. Ini saya ada di sekitaran Grogol nih. Mall Taman Anggrek tuh yang itu teman yang putih, itu biru APL, itu yang putih itu Mall Taman Anggrek. Ya baik teman-teman, terima kasih ya udah mau nemani saya bercerita. Terima kasih telah menyaksikan video-video Sudung Sitter Channel. Dan dari saya salam sehat selalu buat teman-teman ya, sukses terus, sehat terus, supaya kita semua bisa beraktivitas seperti biasa dan semangat terus ya. Hari-hari yang dilewati makin berat. Harga BBM makin naik, gile. Solar tuh parah banget tuh, solar tuh. Pertamax turbo juga, tapi kalau turbo kan untuk orang-orang yang level-level kaya lah ya. Kalau turbo, yang solar yang kasihan tuh parah tuh. Mau turun ke Pertalite sayang kan, karena NMAX saya kan mainnya Octane 92 deh ya, udah salah ya. Jadi mainnya Pertamax dia mainnya. Ya moga-moga kita semua tetap semangat ya, sehat terus. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video saya hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026 ya. Terima kasih. Dan tetap terus dukung channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel ya. Tetap dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel. See you and bye-bye.